Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1411, Air Mata Peri. Melihat air mata di mata peri, Feng Huang buru-buru mengangkat tangannya, menahan air mata itu, dan menggantungnya di telapak tangannya. Itu adalah air mata Jiang Taixu, yang disegel di mata roda peri 6 jalan di masa lalu, dan hanya akan mengalir keluar saat melihat Phoenix. Bahkan Ye Chen tidak tahu bahwa masih ada air mata yang tersegel di mata roda peri 6 jalan. Qiangzi membungkuk, tingginya terlalu rendah, dan dia melayang di mana-mana. Ketika dia muncul, dia menarik Ye Chen ke samping, dan menatap air mata di telapak tangan Phoenix. Tetapi melihat bahwa Phoenix telah menghapus air mata, dia terus menjentikkan tangannya, memercikkan cahaya peri ke air mata. Qiangzi juga tidak menganggur, saat dia melambaikan tangan kecilnya, potongan-potongan cahaya ilahi yang cemerlang meleleh menjadi air mata. Melihat ini, Ye Chen tampak tertegun. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Qiangzi dan Feng Huang. Jadi dengan gugup menggunakan metode rahasia, mungkinkah dengan satu air mata, mereka bisa membangkitkan Jiang Taixu yang sudah mati? Bagaimana dengan mengatakan bahwa dia tidak cukup baik? Dan bagaimana dia tahu trik Kaisar Zun? Saat Qiangzi dan Feng Huang terus mengayunkan cahaya peri, air mata sedikit bergetar, dan cahaya peri meluap. Melihat dengan hati-hati, ada sosok buram di air mata, dan ketika wajahnya berangsur-angsur menjadi jelas, mata Ye Chen tiba-tiba menatap lurus, mungkinkah itu Jiang Taixu? Selir Yan dari Dingzong juga terpana, cara mengejutkan Qiangzi dan Feng Huang terlalu menantang surga. Dibandingkan dengan mereka berdua, Qiang dan Feng Huang sangat bersemangat, air mata yang hilang memberi mereka harapan, dan dibandingkan dengan keputusasaan itu, secercah harapan ini penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Di bawah tatapan keduanya, mereka tiba-tiba mendengar ringkikan burung Phoenix, yang sangat jelas di lembah yang sunyi ini. Itu adalah setetes darah, yang terbang keluar dari tubuh Phoenix, dilemparkan oleh Phoenix, dan berubah menjadi lampu ajaib, menggantung air mata Taixu pada bunga teratai, dipelihara oleh darah Phoenix, dan membantu air mata menjadi lahir di Nirwana. Qiangzi tidak menganggur, mengangkat tangan kecilnya, dan mengambil setetes darah ekaristi dari tubuh Ye Chen. Ye Chen ingin memarahinya saat itu juga, tetapi pada akhirnya dia tidak berani berbicara. Dia hanya diam-diam menyaksikan Qiangzi mencairkan darah sucinya ke dalam teratai darah Phoenix, membantu air mata Taixu melebur menjadi kebijaksanaan. Pada titik ini, Feng Huang berbalik dan masuk lebih dalam, memegang teratai darah Phoenix, seolah ingin merawatnya sendiri. Dan dengan kepergiannya, pengurungan tubuh Ye Chen juga dilepaskan, dan tubuh suci yang kuat tampaknya telah runtuh. Zundi adalah Zundi, dan sinar nafas dapat membuatnya tidak bergerak. Qiangzi juga merasa lega, menghela napas dalam-dalam, mengeluarkan labu anggur, menemukan tempat yang nyaman, meminum anggur dengan santai, mata tuanya lebih cerah, dan ekspresinya tidak lagi terluka. Hanya dengan satu air mata, dapatkah senior Taixu terlahir kembali? Ye Chen menatap Qiangzi dengan ragu. Serangan Phoenix mungkin saja terjadi. Qiangzi berkata dengan santai, Taixuzi memang telah meninggal, tetapi air matanya penuh dengan kerinduan, dan itu adalah harapan untuk dilahirkan kembali. Ini benar-benar. Ye Chen menghela nafas, metode kuasi kaisar sebagus langit. Kuharap Taixuzi bisa terlahir kembali dari abu seperti burung Phoenix. Mata Qiangzi penuh harapan. Berbicara tentang Phoenix, apakah senior Phoenix adalah keturunan permaisuri Donghua? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, karena permaisuri Donghua juga seorang Phoenix, seperti yang dikatakan Zixuan di masa lalu. Tidak. Qiangzi menjawab dengan pasti, permaisuri Donghua belum mewariskan kepada keturunannya. Sayang sekali. Ye Chen menggaruk kepalanya, permaisuri yang paling menakjubkan dan tubuh suci yang paling kuat di zaman kuno, jika mereka memiliki anak, mereka pastilah raksasa abadi. Jangan pergi sejauh ini, kemarilah, kakek menanyakan sesuatu padamu. Qiangzi mengangkat tangannya dan membawa Ye Chen mendekat. Mungkin karena dia terlalu pendek, dia secara sadar membuat Ye Chen berjongkok di tanah, dan hanya dengan cara ini, dia tidak perlu mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan Ye Chen. Apakah kamu Kaisar Chu? Qiangzi memegang labu anggur dan menatap lurus ke arah Ye Chen. Kaisar ke-10 dari Great Chu, jawab Ye Chen, dia terlalu lelah karena jongkok, jadi dia duduk bersila. Donghuang Taixin baik-baik saja. Sejujurnya, itu tidak terlalu bagus.
Ye Chen juga mengeluarkan guci, dengan sedikit makna yang dalam di kata-katanya. Tidak terlalu bagus. Qi Yangzi memiringkan kepalanya, menatap Ye Chen dengan alis sedikit terangkat, apa maksudmu dengan itu? Invasi setan surgawi. Surga. Iblis surgawi menyerbu. Ekspresi Qi Yangzi berubah untuk pertama kalinya, dan dia tiba-tiba berdiri. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa iblis surgawi menyerbu, tetapi surga dan segudang domain belum menerima berita apapun? Ye Chen menyesap anggur dan berbicara perlahan, seolah-olah dia sedang menceritakan kisah lama, reinkarnasi dari sekte surga ada celah, Kaisar Agung dari alam iblis surgawi datang ke Chu besar, dan menutupi alam semesta dengan tentara Kaisar surgawi terakhir, dan dalam pertempuran itu, para pembudidaya Chu Agung hampir musnah. Ini, keadaan pikiran Rao Zundi, ketika dia mendengar ini, dia langsung membatu. Dong Huang Taixin membuka reinkarnasi surga, dan hampir mati. Nada suara Ye Chen juga lebih sedih dan sedih, kebanyakan orang dari Sekte Tianxuan mengorbankan darah mereka untuk reinkarnasi surga, dan menderita banyak korban. Kamu mengatakan bahwa ada Kaisar Iblis Surgawi yang datang ke Dachu. Qi Yangzi menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Kaisar Tianmo ditekan oleh reinkarnasi surga ke alam surga, dan dipenggal olehku. Ye Chen mengabaikan proses banyak perang perlawanan, dan langsung menyatakan hasilnya, dan dia tidak mau menyebutkan sejarah berdarah. Kamu benar-benar membantai seorang kaisar yang hebat. Ekspresi Qi Yangzi berubah lagi, matanya dipenuhi dengan kengerian. Nenek moyang Kaisar Huang yang abadi berperang melawan 5 kaisar sendirian, dan generasi yang lebih muda tidak berani menghina pamor tubuh suci kuno. Hanya ada sumber dari fisik suci, tanpa harta suci dari fisik suci, anak ini bahkan lebih mengerikan daripada Di Huang. Qi Yangzi terengah-engah, dan menatap Ye Chen di depannya seolah-olah dia sedang melihat di monster. Hubungan antara Dachu dan surga dan 10.000 domain telah terputus, dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Ye Chen memegang kendi dan mengubah topik pembicaraan secara langsung, generasi muda berasal dari lubang hitam ruang, dan butuh 100 tahun untuk datang ke surga. Wan Yu, Dewa Pedang dan Kaisar Chu Agung pergi untuk menemukan Chu Agung 100 tahun yang lalu, dan sekarang mereka mungkin sedang dalam perjalanan kembali, dan proses ini akan lama banget. Apakah saya sudah terlalu lama bersembunyi? Saya tidak tahu bahwa begitu banyak hal telah terjadi. Qi Yangzi mengerutkan kening, dan pergi menemui Ye Chen lebih dari sekali selama periode tersebut. Junior ini, yang baru berusia lebih dari 200 tahun, memberinya terlalu banyak betapa terkejutnya dia, keadaan pikiran Kaisar Semu tidak bisa menahan rasa takut. Senior, tidak nyaman membicarakan Tianxu denganku. Kata-kata Ye Chen membuyarkan pikiran Qi Yang. Itu adalah area terlarang. Qi Yang menarik napas dalam-dalam. Di masa lalu, ketujuh putra Donghua berperang melawan Tianxu untuk menyinggung Yang Maha Tinggi. Dia menyegel para dewa dan iblis seorang diri, dan selama 5.000 tahun, dia akhirnya mati. 7 putra Donghua, 9 dari pangkat Kaisar Semu, apakah mereka kalah telak melawan tanah terlarang hari itu? 5.000 tahun yang lalu, ketujuh putra Donghua bukanlah Kaisar Semu, tetapi orang bijak yang agung. Qi Yangzi berkata perlahan, kami terlalu gegabah untuk mengetahui sampai kami dikalahkan. Meskipun kami semua adalah Kaisar Semu di masa lalu, itu sama bagaimana kita bisa memprovokasi tanah terlarang tertinggi, yang tidak bisa melawan Tianxu, dan bahkan permaisuri Donghua tidak bisa berbuat apa-apa, yang disebut 7 putra Donghua adalah lelucon dari awal sampai akhir. Permaisuri Donghua tidak berdaya. Ye Chen terkejut, dan ketakutannya terhadap area terlarang telah meningkat menjadi ketakutan. Apakah kamu takut Tianxu akan datang dan mencuri mata perimu? Qi Yangzi melirik Ye Chen. Sejujurnya, itu benar. Ye Chen terbatuk datar, aku takut dia akan menamparku sampai mati. Jangan khawatir, jika kamu tidak memasuki langit, dia tidak berani melakukan apapun padamu. Qi Yangzi berkata dengan penuh arti, ketika tubuh sucimu selesai, pergi dan tinggal bersamanya dan kembali tulang suci leluhurmu. Tulang keramat leluhur apa? Apakah kamu tahu pertempuran tubuh suci Dacheng? Tentu saja aku tahu. Ye Chen segera mengangguk, langit dan segudang domain membagi zaman kuno dan kuno dengan kematiannya, dan asal-usul tubuh suciku adalah miliknya, dan itu belum sepenuhnya cocok denganku. Asal-usul tubuh sucimu adalah dari Chen Zan. Ekspresi Qi Yangzi tiba-tiba menjadi sangat menarik. Apakah ada masalah? Ye Chen membeku sesaat. Di mana Shenzang? Di mana Shenzang Chen Zan? Qi Yangzi buru-buru bertanya, mengapa hanya ada Yuan? Tuhan tahu. Ye Chen mengangkat bahu, satu-satunya yang saya dapatkan dari Gua Dewa adalah Yuan. Seharusnya tidak. Qi Yangzi mengelus kumisnya, mungkinkah juga di area terlarang Tianxu? Senior Chen Zan, apakah ada harta lain di area terlarang Tianxu?
Tulang suci leluhur yang saya bicarakan adalah tubuh suci Chen Zan, yang digantung di Gunung Tianshu. Masih ada hal seperti itu. Ye Chen mengerutkan kening dengan keras, dan darah suci di tubuhnya melonjak tanpa pemanggilan. Itu semua hal lama. Qi Yangzi menarik napas dalam-dalam. Di masa lalu, Kaisar Huang bersaksi untuk Hu Yuesang, dan berperang melawan 5 kaisar surga dan iblis sendirian. Yuesang menjadi kaisar, tetapi dia mati dalam pertempuran. Donghua berutang kepada tubuh suci itu adalah bantuan yang besar. 7 putra Donghua berperang melawan Tianshu, hanya untuk menyambut kembali tulang suci, dan itu dapat dianggap sebagai penjelasan untuk garis keturunan tubuh suci, tetapi kekuatan mereka tidak cukup, dan mereka kembali dengan kekalahan telak. Para tetua telah menderita penghinaan yang begitu besar, yang lebih mudah harus melakukan yang terbaik. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Ye Chen, dan dia telah memutuskan bahwa jika tubuh suci selesai, dia akan menjadi orang pertama yang melakukannya. Angkat langit. Jangan lupa memanggil leluhurmu dari 6 jalan ketika saatnya tiba. Qi Yangzi menghela nafas lega pada labu anggur, dan menyekanya dengan lengan bajunya ketika dia selesai. Jika kamu berani sendirian, saya akan mengingat dia adalah satu-satunya di dunia, dan saya belum pernah melihatnya digantung seperti itu sebelumnya. Nenek moyangku bertengkar dengan Tianshu. Ye Chen menatap lelaki tua Qiang dengan bingung. Itu lebih dari sekadar melakukannya. Qi Yangzi menyeringai, dia telah meniduri 5 area terlarang di benua Xuan Huang satu persatu, dan dia keluar hidup-hidup dan menendang. Aku sangat ragu apakah dia telah dirangsang oleh siapapun. Kaisar Zun dilumpuhkan olehnya, dan dia mengambil banyak dari mereka, dan setiap kali aku mengingat tahun-tahun itu, lelaki tua itu entah kenapa akan merasakan sakit di wajahnya. Tidak dapat disangkal bahwa nenek moyang saya sedikit pemarah, kata Ye Chen di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia sangat terkejut. Betapa kuatnya dia di masa depan, dia berani bertarung di area terlarang. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan? Qi Yangzi memandang Ye Chen seperti monster lagi, kamu lebih kuat dari leluhurmu. Yang kuat milik keluargamu, jika kamu pilih satu secara acak, mereka semua akan menjadi yang teratas. Jadi, jangan main-main dengan keluargaku, konsekuensinya akan serius, kata Ye Chen penuh arti. Jangan bicara tentang itu, aku lupa, mengapa kamu masih dikejar dan dibunuh jika kamu begitu digantung. Qi Yangzi masih menyeka labu anggurnya, jika aku tidak tiba tepat waktu kemarin, kamu mungkin akan telah meninggal. Itu kecelakaan. Ye Chen mengangkat telinganya, ketika leluhurku tiba, kita akan menangis satu per satu. Episode 1412, Kejutan Phoenix. Singkatnya, sudut mulut Qi Yangzi berkedut, dan dia berhenti berbicara, dan hanya membenamkan dirinya dalam menyeka labu emas ungu. Ye Chen juga merasa bosan, dan berhenti mengobrol dengan Qi Yang, tetapi melepaskan selirian dari Chaos Cauldron. Ruotian Suzaku keluar, dan meskipun dia tidak berbicara, dia menatap Ye Chen dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Jika Ye Chen tidak mengatakannya sendiri, dia tidak akan tahu bahwa dia telah membantai kaisar. Ye Chen tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengorbankan sumber tubuh suci, menuangkannya ke dalam tubuhnya, dan kemudian menghancurkan banyak obat suci untuk penyembuhan, dan mencairkan esensinya bersama untuk menyembuhkan luka. Ruotian Suzaku akhirnya tenang, duduk bersila dengan tenang, dan membiarkan Ye Chen memurnikan darah Suzaku untuknya. Tidak jauh dari sana, Qi Yangzi, yang dimakamkan di gosok labu, mengangkat matanya. Apa yang dia lihat bukanlah Ye Chen, tapi Ruotian Suzaku. Dia sepertinya bisa melihat melalui darahnya sekilas, dan dia adalah seorang sedikit terkejut di dalam hatinya. Saya tidak tahu kapan, saya melihat Ye Chen menerima sumber dari tubuh suci, dan perlahan-lahan menghembuskan udara keruh seteguk. Adapun Ruotian Suzaku, lukanya tidak lagi serius, dan dia bernapas sendiri di tengah hujan dan kabut dengan kaki bersilang. Setelah dilatih oleh asal mula tubuh suci, darahnya telah banyak dimurnikan, dan terkadang ada ilusi Suzaku di sekitar tubuhnya. Ye Chen melirik Qi Yang, lalu menyilangkan lututnya dan menutup matanya. Mata perinya telah dibuka segelnya, atau sudah lama dibuka. Bahkan jika Qi Yangzi tidak membantunya kemarin, dia tidak akan dibunuh. Fakta membuktikan bahwa ketika dia dikepung kemarin, dia membuat keputusan yang tepat untuk bergosip dan menunda waktu, setidaknya itu memberi dia waktu yang berharga untuk menembus mata abadi dan tidak terlalu pasif. Langit mendekati fajar, dan burung Phoenix keluar dari kedalaman, lebih energi dari sebelumnya. Melihat Phoenix keluar, Qi Yangzi buru-buru bangkit dan datang, menatapnya dengan penuh harap. Feng Huang tersenyum, jejak jiwa telah disimpan dalam air mata, dan telah dimasukkan ke dalam kolam abadi Phoenix.
Dengan tambahan darah Phoenix dan darah suci, kemungkinan besar dia akan dapat dilahirkan kembali dari Nirvana. Ini akan menjadi periode waktu yang sangat lama. Itu bagus, waktu bukan masalah. Setelah mendapatkan jawaban pasti dari Feng Huang, lelaki tua Qiang menghela nafas lega, semangatnya langsung berubah, dan sikapnya menjadi jauh lebih mudah. Semuanya harus berterima kasih kepada bocah suci itu. Feng Huang menatap Ye Chen, yang bersila dan tertutup tidak jauh dari sana, dan berkata sambil tersenyum, dia membawa harapan bagi kita, dan juga memberi harapan kepada Taixu. Di mana mata roda perinya? Apakah kamu ingin mengambilnya? Qi Yangzi mengangkat kepalanya dan menyesap anggur kotor itu. Sejujurnya, aku telah membenci mata itu selama 5.000 tahun. Feng Huang tersenyum pada perubahan hidup, itulah yang membuat kepercayaan diri buta Taixu, dan hampir memusnahkan seluruh pasukan Donghua di Tianshu. Jadi, kamu tidak berniat mengambil kembali mata roda langit 6 jalur untuk Taixu. Qi Yangzi tersenyum santai. Mata abadi adalah Taixu, aku tidak punya hak untuk campur tangan. Feng Huang berkata dengan suara lembut, jika Taixu dapat dilahirkan kembali, apakah akan menerima atau mempertahankannya tergantung pada keinginannya, dan tidak buruk membiarkannya melindunginya. Teman kecil, kamu bisa membiarkan Taixu mewariskan mata peri, jadi kamu tidak ingin tahu tentang dia. Qi Yangzi tidak bisa menahan tawa. Ini persis sama dengan Liu Daosheng. Teman kecil itu seharusnya adalah keturunan Liu Dao. Feng Huang duduk, dengan lembut menyisir rambut putihnya, dan melihat cincin giok suancang di jari kanan Ye Chen. Mungkin Taixu menghargai poin ini, jadi dia mewariskan mata peri. Dia tidak sesederhana keturunan dari 6 jalan. Qi Yangzi tersenyum misterius, dan kemudian duduk, kata-katanya memiliki banyak makna yang dalam, kamu tahu asal-usul siapa yang dia bawa. Mungkinkah itu milik Di Huang? Feng Huang sedikit mengernyit, menatap Qiang di sampingnya dengan ragu. Itu bukan Kaisar Huang. Qi Yangzi menggelengkan kepalanya dengan ringan, itu adalah tubuh suci Dacheng yang membuat zaman. Pertempuran Ekaristi. Feng Huang terkejut, dan menatap Ye Chen tidak jauh lagi. Ada sesuatu yang bahkan lebih menakutkan. Qi Yangzi berbicara dengan santai, keturunan dari 6 jalan masih merupakan kaisar ke-10 dari Great Chu. Mereka hanya memiliki sumber Ekaristi dan tidak ada harta suci Ekaristi, tetapi mereka membantai seorang kaisar yang hebat. Ini. Bahkan keadaan pikiran semi-kaisar Feng Huang begitu terkejut sehingga dia tiba-tiba berdiri. Selama kamu tidur, terlalu banyak hal yang terjadi. Qi Yangzi tidak terus menjelaskan, tetapi menyematkan percakapan antara Ye Chen dan dia di slip batu giok, menyerahkannya kepada Feng Huang, dan bangkit setelah menyelesaikan masalah, aku pergi dulu, aku akan mencari Fuxi, untuk melihat apakah aku bisa mengubah nasibnya melawan langit, itu benar-benar omong kosong, siapa yang penuh dan mewariskan evolusi Zoutian kepadanya. Dengan mengatakan itu, Qi Yangzi melangkah ke Sutian mengutuk, dan sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk menatap Ye Chen, yang merupakan junior paling menakjubkan yang pernah dia lihat selama kultivasinya. Setelah lelaki tua Qiang pergi, Feng Huang menghancurkan batu giok itu dan menyerap kesadaran spiritual di dalamnya, tetapi ekspresinya berubah menjadi syok saat membacanya, dia tidak tahu bahwa ada perubahan seperti itu pada sekte semua surga di kedalaman. Tidur. Tiba-tiba, dia mengangkat matanya lagi dan menatap Ye Chen yang tidak jauh. Mata Kaisar Zun penuh dengan keterkejutan dan kengerian. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa tanpa bala bantuan dari surga dan dunia, si kecil besar Chu bisa memblokir iblis, juga sulit membayangkan bahwa seorang junior di alam surga telah membantai seorang kaisar. Pada saat ini, dia mulai percaya bahwa bukan kebetulan bahwa Jiang Taixu memberikan mata peri kepadanya di masa lalu, tetapi dia melihat sesuatu melalui mata peri yang menantang surga, dan kemudian mempercayakan harapannya kepada junior itu. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengaduk-aduk rambut putihnya dan pikirannya, membuatnya tiba-tiba merasa bahwa tahun-tahun berlalu terlalu cepat, sehingga dalam sekejap mata, dia tidak merasa sudah tua. Dikelilingi oleh hujan dan kabut, dia tersenyum puas, bangkit dan berjalan ke kedalaman, langkah teratainya meluncur seperti mimpi. Lembah itu masih sepi, dengan keindahan seperti mimpi, dan waktu dengan tenang mengantarkan malam lagi. Ada seberkas angin sepoi-sepoi bertiup, terjalin dengan cahaya bulan yang cerah, menyebabkan Ye Chen dan Ruo Tian Suzaku sedikit gemetar dengan lutut tertutup dan mata tertutup, kesadaran mereka melayang, dan mereka melarikan diri ke dalam konsepsi artistik yang indah. Dalam kegelapan, Ye Chen menghela nafas ringan, dan perlahan membuka matanya, dan dia melihat tanah yang luas, pegunungan yang megah, dan sungai yang bergolak, menguraikan gunung dan sungai yang indah. Dia tercengang, dan menatap dunia di depannya dengan linglung, bukankah ini kampung halamannya di Dachu?
Mengingat presiden seperti itu, meski mengejutkan, tidak seheboh beberapa waktu sebelumnya. Namun, setelah 100 tahun, dia bermimpi untuk kembali ke Dacu lagi, bisa dibayangkan bahwa dia selalu dalam keadaan pikiran yang buruk. 2 atau 3 detik kemudian, dia menghentikan pikirannya, dan matanya tertuju pada 9 pilar peri yang berdiri di antara langit dan bumi, semuanya tegak, seperti pilar ajaib di masa lalu, menembus langit dan menembus bumi. Dia tersenyum, melihat pilar peri membuktikan bahwa Dewa Pedang Surga dan Kaisar Dacu telah menemukan Dacu, dan mereka sudah dalam perjalanan kembali, dan hanya masalah waktu sebelum mereka kembali ke surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Berpikir di dalam hatinya, dia mengangkat telapak kakinya, menginjak kekosongan, dan melihat sekeliling. Menurut apa yang dia pikirkan, Dacu, yang sumber aslinya telah dihancurkan, sangat kekurangan kekuatan spiritual, dan seluruh dunia terdiam. Meskipun orang telah melihat banyak orang, kultivasi tertinggi mereka adalah keadaan kehampaan spiritual, dan bahkan keadaan kosong mereka jarang, dan mereka penuh dengan penampilan bobrok, yang tampaknya tertutup kabut. Ketika dia bertemu dengan keluarga Hao Tian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan melihat Hao Tian Sixue dan Hao Tian Xiyu. Selain mereka, ada Li Zhang, Chen Rongyun dan anak-anak mereka setelah 200 tahun, mereka telah menjadi orang tua, dan mereka semua telah kehilangan kekuatan dan mendapatkan kelembutan dari orang tua mereka. Sedikit tersenyum, dia berbalik diam-diam, meskipun dia benar-benar ingin menonton lebih lama, tetapi dia tidak tahu berapa lama mimpi ini, mungkin dia akan bangun di saat berikutnya, masih banyak orang baik yang ingin dia temui. Melihat bermimpi kembali ke tanah airnya, dia seperti pengelana yang berdebu, hanyut dalam ketiadaan, melihat kota kuno Chanyuan, pergi ke wilayah Laut Panlong, berhenti di markas Yan Huang, di jurang kuno Dongling. Pada akhirnya, dia terbang ke Chu Selatan seperti seberkas cahaya, memasuki sekte Heng Yue, dan mendarat di puncak Yunfei. Di puncak-puncak Jade Maiden, sesosok cantik dengan rambut putih berdiri dengan anggun, menatap langit berbintang dengan tenang, ekspresinya pedih dan kabur, matanya yang indah kabur seperti air, seperti peri yang dibuang dalam mimpi, penonton mabuk. Itu adalah Liu Ruyan, yang akan berdiri di sini di tengah malam, mencari bintang paling terang. Ye Chen melihat Liu Ruyan dari atas ke bawah, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Meskipun dia dalam mimpi, dia masih bisa melihat melalui tingkat kultivasinya. Jelas bahwa tingkat kultivasinya di tingkat surgawi sama bagusnya dengan palsu. Melihatnya, dia hanya bisa menghela nafas, dia tidak tahu bahwa ada kaisar baru di Dacu, dan Liu Ruyan lah yang secara ajaib, sudah berapa lama berlalu, untuk bisa menjadi kaisar di Dacu, yang mana tidak memiliki kekuatan spiritual, bakatnya seharusnya betapa menakutkannya, bahkan pikirannya, dia juga kagum karenanya. Kamu masih yang terbaik, Ye Chen mau tidak mau mengacungkan jempolnya, dan berbalik untuk pergi lagi sebelum pergi, dia tidak lupa menepuk Yang Dingtian, Su Fu, dan Tang Ruxuan dengan memori spar. Setelah meninggalkan Heng Yue, dia bergegas ke Sekte Qingyun dan Sekte Zhengyang, tetapi sosoknya akan tertinggal di semua tempat yang dia kenal di masa lalu. Setelah berjalan jauh, dia terbang ke gerbang Tianxuan di Jiuxiao. Kebetulan dia tepat waktu, hutan bambu kecil Tianxuanmen penuh dengan orang, Dewa Pedang Surga, Donghuang Taixin dan Kaisar Dacu semuanya ada di sini, dan ada banyak lainnya, semuanya semu kaisar tanpa terkecuali. Perlu disebutkan bahwa kedatangannya membuat semua orang yang hadir mengerutkan kening, saling memandang, dan kemudian melihat ketiadaan ke segala arah. Aneh, saya selalu merasa ada yang mengintip ke sini. Jika Anda dapat melihat saya, apakah Anda semua tercerahkan? Ye Chen mengangkat telinganya, dan secara sadar menemukan sudut dan berjongkok di sana, ingin mendengar apa yang dibicarakan oleh para kaisar semu ini. Apakah saya mencurigakan? Setelah 3 atau 2 detik, Kaisar Zun tua berbisik. Lanjutkan topik sebelumnya. Seorang Zundi berambut putih memandang Donghuang Taixin, Dewi baru saja mengatakan bahwa dunia manusia adalah masa depan Ye Chen, dan masalah perjalanan melalui ruang dan waktu tidak terbayangkan. Mata 6 jalan abadi melampaui surga. Dengan bakat Ye Chen, jika dia dapat membangkitkan reinkarnasi, dia juga akan dapat menembus ruang dan waktu. Donghuang Taixin berkata dengan lembut, tidak ada keraguan tentang hubungan antara Ye Chen dan Hong Chen. Dengan cara ini, 6 jalan mungkin adalah masa depan Ye Chen, gumam Xuan Huang. Tidak heran jika Liu Daoqiang keterlaluan, dan area terlarang sangat tabu. Tai Wang menarik napas dalam-dalam, seberapa tinggi masa depan Ye Chen akan tumbuh, apakah dia telah mencapai kerajaan kaisar? Saya biasa berkeliling dunia ketika saya memecahkan segel, dan saya cukup beruntung untuk melihat sisi dari 6 alam.
Dong Huang berkata perlahan, berdasarkan Taoisme saya tidak dapat melihat melalui kultivasinya. Saya hanya tahu bahwa aku merasa sangat tertekan. Aku melawannya, bukan Kaisar Agung. Dewa Pedang Langit yang diam selama ini angkat bicara. Chu hebat menekan alam. Jika manusia mati ditempatkan di surga dan banyak domain, kekuatan tempur mereka harus sebanding dengan 6 alam. Kaisar Bulan berkata dengan santai, tidak satu pun dari kita yang menjadi lawannya. Tapi mengapa ada 2 Ye Chen masa depan? Zhan Wang mengerutkan kening, dari ruang dan waktu yang berbeda. Dibandingkan dengan ini, aku lebih ingin tahu tentang hubungan antara Ye Chen dan Kaisar Xianwu. Kaisar Pemakaman Surgawi memegang sebuah gulungan kuno di tangannya, ini persis sama dengan Kaisar Zun. Mungkinkah itu kebetulan? Episode 1413, Luo Shen bertemu. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen, yang berjongkok di sudut, mengangkat kepalanya dengan penuh semangat, dia tertegun sejenak, dan kemudian bergerak ke belakang Kaisar Pemakaman Surgawi, menatap gulungan di tangannya. Ada potret seseorang di gulungan itu, pelukisnya pasti menaruh hatinya di dalamnya, menggambarkannya dengan jelas, meskipun itu lukisan, itu juga membawa keagungan seorang kaisar, sepasang mata dewa, penuh kekuatan. Itu adalah potret Kaisar Xianwu, yang dibuat oleh Dewa Pedang, dan persis sama dengan potret Ye Chen Seng. Ye Chen menatap dengan bingung, dan kepalanya pusing. Melihat lukisan Kaisar Zun, itu seperti melihat dirinya sendiri. Dia terkejut dengan temperamennya, dan garis besar fitur wajah lainnya persis sama. Ketika Zheng Yangzong melihat Ye Chen untuk pertama kalinya di masa lalu, saya juga terkejut. Dong Huang Taixin berbicara tentang peristiwa tahun ini, tapi saya tidak terlalu memperhatikannya. Ada begitu banyak orang yang mirip di dunia. Sekarang sepertinya memang ada petunjuk untuk masalah ini, mungkin itu bukan hanya kebetulan. 9 bela diri abadi yang adalah kaisar, ini adalah bukti yang sangat bagus. Chu Huang merenung. Kaisar pergi dengan tergesa-gesa di masa lalu, dan 9 bela diri api abadi mungkin satu-satunya yang dia tinggalkan. Seorang Kaisar Zun tua mengelus janggutnya, dan keberadaan seperti apa prasejarah kuno itu. Jika kamu dapat menemukan fuksi, kamu mungkin dapat menyimpulkan 1 atau 2 di antaranya. Zundi tua lainnya berkata, hanya saja dia harus dirampok ke dunia, dan tidak ada kesempatan lagi, seolah-olah dunia telah menguap. Semuanya hanya dapat disimpulkan dengan kembali ke surga dan segudang domain. Banyak ujung tombak yang mengarah ke Ye Chen. Pasti tidak sederhana. Yan Huang berkata dengan santai, aku benar-benar ingin bertemu dengan generasi ke-99 dari Holy Lord Yan Huang. Kaisar Tu, betapa rahasia mengejutkan yang tersembunyi di dalam dirinya. Setelah kata-kata Yan Huang jatuh, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berbicara lagi, beberapa mengelus janggut mereka, beberapa mengelus dagu mereka, dan mata serta pupil mereka berkedip dengan makna mendalam yang tak terlukiskan. Melihat Ye Chen lagi, dia masih berdiri diam di belakang Kaisar Pemakaman Surgawi, menatap kosong ke potret Kaisar Zun, sedikit bingung, kepalanya seperti pasta, dan pikirannya diikat satu demi satu. Hari ini akhirnya tidak sia-sia, jika Kaisar Pemakaman Surgawi tidak memberitahu, dia tidak akan tahu bahwa dia memiliki hubungan seperti itu dengan Kaisar Xianwu. Jika masalah ini diangkat, dia tidak akan berhenti membicarakannya selama 800 tahun. Kaisar Semu sudah bangun dan berjalan keluar dari hutan bambu. Ye Chen buru-buru mengikuti, lebih tepatnya, mengikuti Xuan Chen, dan secara sadar mencap sosok Xuan Chen dengan tiang memori. Jarang baginya untuk bermimpi kembali ke kampung halaman Dacu, dan dia selalu ingin menemukan sesuatu yang berguna, seperti gambar leluhur Xuan Chen. Jika dia membawanya kembali ke Selirian untuk dilihat, dia akan berterima kasih dan meneteskan air mata, mungkin itu adalah perbuatan baik. Xuan Chen terbang keluar dari gerbang Tianxuan dan langsung menuju ke utara. Ye Chen tidak lambat, dan mengikutinya seperti bayangan. Dengan cara ini, keduanya datang ke lembah terpencil satu demi satu, seperti surga. Ye Chen berhenti dan mengenali lembah ini. Dia pernah ke sini ketika dia berada di Dacu di masa lalu. Ini adalah Luo Shenyuan, tempat Selirian meninggal. Xuan Chen bahkan mempercayakannya dengan mimpi untuk datang ke sini untuk mempersembahkan dupa. Itu semua adalah hal lama, dan ketika saya mengingatnya kali ini, saya merasa sangat emosional. Ketika dia memikirkannya, Xuan Chen sudah duduk diam di depan ruang bambu, mengeluarkan kendi, dan minum sendirian. Kembali ke kampung halaman saya lagi, Chen Huang, yang dulu begitu sombong, sekarang lebih seperti orang tua, dengan perubahan dunia, tinggal di sini sendirian, memikirkan masa lalu. Luo Shenyuan masih Luo Shenyuan, tetapi semuanya orang tidak. Xuan Chen masih Xuan Chen di masa lalu, kecuali Selirian hilang.
Ye Chen menghela nafas, dan duduk di samping Xuan Chen, meskipun dia benar-benar ingin memberitahu Xuan Chen bahwa selirnya Yan masih hidup, tetapi mimpi itu masih mimpi, dia tidak dapat terhubung dengan kenyataan, jadi dia harus terus mencetak layar. Pada titik tertentu, dia bangkit, membungkukkan tangannya ke Xuan Chen, dan perlahan keluar dari Luo Shenyuan. Namun, begitu dia meninggalkan lembah, dia melihat sosok yang dikenalnya, juga kesadaran ilusi, datang dari kecantikan yang halus dan seperti mimpi. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah Suzaku. Ye Chen tertegun, dan Ruotian Suzaku juga tertegun. Mata mereka juling sesaat, dan mimpi itu langsung hancur, dan keduanya terbangun tanpa urutan tertentu. Seperti tahun-tahun sebelumnya di Yudu, Ye Chen baru saja membuka matanya saat melihat Ruotian Suzaku muncul di depannya seperti hantu, dengan sepasang mata indah seperti air, menatap Ye Chen dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Ye Chen menatap dengan tidak wajar, dan hatinya sangat terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terkejut melihat Ruotian Suzaku lagi dalam mimpinya, dan sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, dia kembali ke dunia nyata satu demi satu. Tanpa sadar, dia mengeluarkan memori Spar dari dadanya dan menyerahkannya kepada selir Yan, tanpa menjelaskan apapun. Ruotian Suzaku mengambilnya, tubuhnya yang halus gemetar, dan kabut masih tertinggal di matanya yang indah. Dia tahu gambar siapa yang tercetak di memori Spar tanpa pertanyaan lebih lanjut, satu-satunya kesalahan adalah dia terlambat. Mereka melarikan diri dari mimpi bersama dengan Ye Chen. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, dia berbalik diam-diam, menemukan tempat terpencil, dan menatap Xuan Chen dengan tenang. Ye Chen menggaruk kepalanya, tidak mengganggunya, melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat Qi Yangzi, melihat ke seluruh lembah Phoenix yang besar, dia juga menemukan setengah dari orang itu. Segera, dia memiliki keinginan untuk memarahi ibunya. Dia awalnya ingin membawa Qi Yangzi untuk menemukan orang yang bereinkarnasi, seperti tubuh Dewa Pedang Dao di masa lalu, tetapi dia dapat menyelamatkan banyak masalah dengan memanfaatkan Kaisar Semuanya. Kekuatan, tapi siapa sangka ketika dia bangun, Qi Yangzi sudah pergi, dan dia bahkan tidak menyapa sebelum dia pergi. Tepat ketika dia kehilangan kesabaran, Ruotian Suzaku bangkit tidak jauh, dan berjalan keluar lembah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, masih ada air mata di sudut matanya, dan sosok cantiknya juga sangat suram. Ye Chen memindahkan langkah kakinya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengikuti. Pertama, dia tidak ingin mengganggu Ruotian Suzaku, dan kedua, dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan selama tinggal di sini. Taixu mungkin terlahir kembali, jadi mata peri secara alami akan dikembalikan. Namun, dia menunggu lama, tetapi dia tidak melihat Phoenix muncul, dan dia berani memanggil Phoenix dengan mudah. Kelahiran kembali Taixu adalah peristiwa besar, dan dia tidak dapat diganggu. Dia masih memiliki penglihatan yang baik. Tak berdaya, dia harus duduk di rumput dengan dagu di tangan, menunggu dengan bosan. Saat itu menjelang fajar, jadi dia mengangkat kepalanya dan melihat ke sisi lembah, di mana seseorang masuk. Itu adalah seorang wanita berbaju putih, dikelilingi oleh peri, seperti peri yang turun dari surga. Dia tidak makan kembang api di dunia ini, dan tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi. Dia berada di level yang sama dengannya, tetapi garis keturunannya sangat luar biasa. Anehnya, wanita berbaju putih itu benar-benar mengabaikan batasan lembah Phoenix. Dimanapun dia lewat, banyak batasan memberi jalan dengan sendirinya, tidak hanya tidak menyakitinya, tetapi bahkan melindunginya. Saat berbicara, wanita berbaju putih sudah masuk, dia melihat sekilas Ye Chen, dia mengerutkan kening, ekspresinya penuh keraguan, dia tidak tahu bahwa ada orang luar di Phoenix Valley. Dengan pemeriksaan visual, itu pasti keturunan dari keluarga Phoenix. Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah wanita berpakaian putih itu, dan sekilas melihat melalui darahnya, yang juga memiliki darah Phoenix, tapi itu tidak semurni darah Phoenix. Siapa kamu? Wanita berbaju putih itu berteriak dengan dingin, dimanjakan dan dimanjakan di rumah, katanya dengan sangat dominan, penglihatan Phoenix terungkap, karena takut orang lain tidak akan tahu bahwa dia berasal dari klan Phoenix. Kamu bisa memanggilku Ye Chen, jawab Ye Chen dengan santai, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Dia ingin mengobrol dengan baik, tetapi terlihat bahwa dia sangat sombong, dia tidak akan memberikan wajahnya yang baik. Kenapa kamu di lembah Phoenix? Ini hal kecil untuk menunggu senior Phoenix. Ye Chen masih santai. Bohong, pembudidaya laki-laki tidak pernah diizinkan memasuki lembah Phoenix. Wanita berbaju putih itu mendekat sedikit. Omong kosong, Pak Tua Chiang baru saja pergi, dia juga laki-laki. Anda, Xianer, jangan kasar. Begitu wanita berbaju putih mengucapkan kata-katanya, dia diinterupsi oleh suara wanita halus di kedalaman,
dan burung phoenix muncul, seperti peri yang dibuang keluar dari mimpi, suci dan tanpa cacat. Feng Xian telah melihat leluhurnya. Wanita berbaju putih itu buru-buru memberi hormat, semangatnya langsung menghilang. Ye Chen telah bertemu senior. Ye Chen juga melangkah maju untuk memberi hormat. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya tiba. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Feng Huang tersenyum sedikit, dan cahaya surgawi melambaikan tangannya, tenggelam ke dalam lautan dewa, berubah menjadi burung phoenix, menyatu dengan prinsip phoenix, dan menguraikan penghalang yang tak terlihat. Itu sebenarnya Kaisar Abadi Phoenix. Wanita berbaju putih bernama Feng Xian terkejut, seolah-olah dia melihat cahaya peri, yang merupakan hukum peri tertinggi dari klan Phoenix. Meskipun dia tidak begitu dihormati dalam statusnya, dia adalah menjadi diberikan kepada orang asing oleh leluhur, bagaimana dia bisa diyakinkan oleh sikap acuh tak acuhnya. Terima kasih, senior. Dibandingkan dengan Feng Xian, Ye Chen senang, dan dia sepertinya bisa melihat dominasi metode rahasia, tetapi tubuh asli penjaga laut, pemberian kaisar, tidak sesederhana membicarakannya. Pergilah. Feng Huang berbisik dan tersenyum, aku berharap bisa bertemu denganmu di tahun lain, kamu sudah menjadi raksasa. Itu akan memakan waktu lama. Ye Chen tersenyum, dan memilih sumber mata peri di tempat, itu akan kembali ke pemilik aslinya. 6. 6 mata roda abadi. Melihat asal mula mata abadi yang dipegang oleh Ye Chen, Dewa Phoenix terkejut lagi, tidak tahu bahwa Ye Chen masih memiliki mata abadi yang menantang surga dari klan abadi, yang membuat dia benar-benar tidak bisa dipercaya. Mari kita bicarakan 1 tahun lagi. Feng Huang melirik asal mula mata peri, tersenyum lembut, tetapi tidak mengambilnya, tetapi dengan ringan melambaikan tangannya, dan mengirim asal mata peri kembali ke mata kiri Ye Chen. Tidak bagus. Ye Chen terbatuk, menunggu di sini hanya untuk mengembalikan mata peri, tetapi Phoenix tidak menerimanya. Kemurahan hatinya sedikit mengejutkannya, ini adalah mata peri yang menantang surga. Itu akan melindungi jalan untukmu. Phoenix tersenyum lagi, sama seperti kamu menjaganya sepanjang jalan. Terima kasih senior. Ye Chen terkekeh, menangkupkan tangannya dan memberi hormat lagi, berbalik dan lari, lebih cepat dari kelinci, karena takut Phoenix akan kembali dan direnggut oleh Xian Lunyan. Leluhur tua, siapa dia? Mengapa dia memiliki mata roda abadi 6 jalan klan abadi? Melihat kepergian Ye Chen, Feng Xianer memandang Feng Huang dengan sangat ragu, sangat tidak yakin, dan menambahkan kalimat lain, untuk alasan ini, orang tuamu juga memberimu peri Phoenix itu. Dia pria kecil yang sangat menarik. Feng Huang tersenyum lembut, berbalik dan duduk perlahan, dan menatap Feng Xian di depannya, kamu datang ke sini kali ini, tetapi sesuatu terjadi di klan Phoenix. Itu tidak benar, ini adalah acara akbar di Yaoqi. Feng Xian buru-buru mengeluarkan kartu undangan dan menyerahkannya, ibu peri Yaoqi mengundang dirinya sendiri, dan ingin mengundang leluhur untuk berbicara, jadi dia mengirim kartu undangan. Aku sudah tahu, kamu kembali. Feng Huang menerima undangan itu dan menghilang seperti gumpalan kabut. Xianer mengundurkan diri. Feng Xian membungkuk ke arah di mana Phoenix menghilang, lalu tiba-tiba berbalik, terbang keluar dari lembah Phoenix, dan kemudian langsung mengejarnya, yang merupakan arah yang ditinggalkan Ye Chen. Seorang kuasi sage, kebajikan dan kemampuan apa yang kamu miliki, dan kamu pantas memiliki Phoenix Immortal leluhur. Feng Xian mencibir, terkunci dari kejauhan, dan Ye Chen, menginjak pelangi peri yang cantik, sangat cepat. Episode 1414, Banteng-Banteng Apa? Kaisar Abadi Phoenix, itu benar. Ye Chen tenggelam dalam misteri seni abadi Phoenix saat dia menginjak langit, mungkin dia begitu asyik sehingga dia tidak pernah menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti di belakangnya. Baru setelah dia menyapu sekelompok gunung dia berhenti perlahan, matanya sedikit menyipit melihat langit kosong di depannya. Di sana, gerbang cahaya tiba-tiba berubah, dan 2 wanita tua, 1 hitam dan 1 putih, berjalan keluar bersama. Mereka semua adalah orang suci, dan aura mereka begitu kuat sehingga kehampaan yang hancur bergetar. Ye Chen mengangkat alisnya, melirik kedua wanita tua berbaju hitam dan putih, lalu melihat kembali ke kekosongan di belakangnya, sosok cantik berpakaian putih perlahan mendekat, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah peri Phoenix. Blok depan dan kejar, apa maksudmu dengan kalian bertiga? Ye Chen memandang Feng Xian dengan penuh minat. Jika kamu tahu, mengapa repot-repot bertanya lebih banyak? Nada suara Feng Xian dingin, berdiri dengan anggun di langit, tinggi di atas, menghadap Ye Chen, menyerahkan Kaisar Abadi Phoenix, itu bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan. Tapi aku tidak tahu apakah kamu mengarangnya sendiri, atau senior Phoenix memintamu untuk datang. Ye Chen mengangkat telinganya. Apakah ada perbedaan? Feng Xian tersenyum menggoda, dan hanya ada penghinaan di matanya yang acuh tak acuh.
Tentu saja ada perbedaannya. Ye Chen mengangkat bahu, Phoenix Immortal diberikan kepadaku oleh senior Feng Huang. Jika dia mengambilnya kembali, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi jika kamu menginginkannya, maaf, tidak. Jika kamu tidak ingin minum roti panggang, turunkan untukku. Feng Xian memarahi dengan dingin, dan suaranya mengguncang langit. Di bawah perintah, dua wanita tua, satu hitam dan satu putih, bergerak tanpa urutan tertentu, dan mengulurkan telapak tangan mereka untuk meraih Ye Chen. Telapak tangan semuanya berevolusi dari metode rahasia terlarang, berniat untuk menekan Ye Chen dengan satu pukulan. Ye Chen tidak menganggapnya serius, tidak mengatakan sepatah kata pun, baru mulai melakukannya, dan menghapus jejak telapak tangan wanita tua hitam dan putih dengan satu telapak tangan, bahkan dengan kekuatan tempur kedua orang suci, mereka terkejut untuk mundur di tempat. Sangat kuat. Kedua wanita tua, hitam dan putih, terkejut. Tidak hanya mereka terkejut, Feng Xian juga mengerutkan kening. Kekuatan bertarung Ye Chen jauh melebihi harapan mereka. Langsung terkejut, dan lawannya hanyalah seorang sok bijak. Apakah kamu yakin? Ye Chen melirik mereka bertiga. Sombong dan sombong. Feng Xian mencibir, dan segera mengangkat tangannya, tangan batu giok kristal menekan langit, dengan telapak tangan yang menyatukan banyak seni peri, dan juga terjalin dengan cara Phoenix, kekuatannya bisa disebut kuat. Kamu dan aku sama-sama sok bijak, apa kamu? Ye Chen naik ke langit, pukulannya tak tertandingi, juga, jangan meremehkanku dengan profil tinggimu, aku sangat kesal. Dalam sekejap, tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan suara gemuruh mengguncang langit, Feng Xian benar-benar dikalahkan, dan tangan batu giok itu berlumuran darah di tempat. Aku benar-benar meremehkanmu. Wajah Feng Xian seperti es, dia masih menyendiri, tangan gioknya dipenuhi dengan cahaya peri, dan bekas lukanya benar-benar sembuh dalam satu tarikan napas, dan ketahanannya luar biasa. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, aku tidak punya waktu untuk menjadi gila denganmu. Ye Chen langsung melarikan diri, melangkah melintasi langit yang kosong. Bisakah kamu pergi? Feng Xian mendengus dingin, dia sudah memiliki pedang peri merah di tangannya, itu adalah seorang prajurit suci, dengan satu pedang memotong sungai peri, dan seluruh langit terbelah. Ye Chen mengerutkan kening, tiba-tiba berbalik, menutupi langit dengan tangan emasnya yang besar, menghaluskan dunia yang kacau dengan satu telapak tangan, dan ekspresinya menjadi dingin, untuk benda langit Phoenix, kamu benar-benar menggunakan teknik pembunuhan. Ini usaha sia-siamu untuk ikut campur dalam teknik abadi Phoenix. Feng Xian mengayunkan pedangnya lagi, tapi tetap tidak menahan diri. Sepertinya aku perlu mengajarimu bagaimana menjadi manusia untuk senior Phoenix. Ye Chen kembali, menghancurkan lampu pedang Feng Xian dengan telapak tangan, dan meninju Hao Yuxutian dengan kepalan tangan. Orang yang masih dipukul mundur, dan tubuh Phoenix juga berlumuran darah. Beraninya kamu menyakitiku. Setelah dipukul keras oleh pukulan itu, Feng Xian segera menggertakkan giginya. Siapa dia? Dia adalah putri ke-9 dari klan Phoenix. Pada saat ini, dia dipukuli sampai habis. Kamu akan baik-baik saja jika kamu tidak memukulku dengan satu telapak tangan. Ye Chen berkata dengan dingin, dan berbalik lagi. Tetap, wanita tua hitam dan putih itu mengangkangi kehampaan, masing-masing merapalkan mantra, menghalangi Ye Chen lagi. Keluar. Ye Chen tiba-tiba berteriak, sedikit tidak sabar, dan mengayunkan tangan besar untuk melempar, menghancurkan kehampaan, dan kedua wanita tua itu baru saja diblokir, lalu mereka ditampar dan diterbangkan. Pada saat ini, Feng Xian mengejar lagi, dan cahaya peri keluar dari tengah alisnya, berubah menjadi pagoda. Itu adalah prajurit suci yang menakutkan, bertatahkan 9 manik-manik ilahi, diukir dengan pola peri kuno, penuh cahaya, dan dikelilingi oleh penglihatan burung Phoenix, kekuatannya tidak biasa dan tirani. Lakukan sesuatu. Ye Chen mengeluarkan kuali yang kacau, mengubahnya menjadi gada, dan mengayunkannya ke langit, sangat kokoh, menghancurkan pagoda yang membumbung tinggi menjadi berkeping-keping. Engah. Feng Xian memuntahkan darah, senjata sihir kelahirannya rusak, dan dia juga terluka parah. Tubuh perinya berlumuran darah lagi, dan dia terbang keluar. Beberapa puncak gunung yang indah tiba-tiba runtuh karena dia. Kamu benar-benar pantas mati. Melihat Feng Xian terluka parah, wanita tua hitam putih itu sangat marah, dan bergegas menuju Ye Chen dengan aura pembunuh, masing-masing memegang kekuatan gaib yang kuat, seni membunuh. Ye Chen tersenyum menghina, naik ke langit dalam satu langkah, melintasi langit, tiba-tiba mengayunkan tongkat, mengubah wanita tua menjadi hitam, dan dengan telapak tangan, mengirim wanita tua berbaju putih ke langit berkabut. Wanita tua hitam dan putih itu juga berlutut, berlumuran darah, yang lebih buruk dari Feng Xian, dan hampir mati. Ini semua karena perhatian khusus Ye Chen.
Feng Xian adalah putri dari klan Phoenix, saya tidak berani melakukan sesuatu yang kejam, tetapi kalian berdua berbeda, jika Anda ingin membunuh saya, Anda harus memberi tahu Anda mengapa Huaer begitu populer. Sudah waktunya untuk mengambilnya kali ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mengambil tripodnya, lalu berbalik dan lari. Bunuh. Feng Xian mendesis, dan mengejarnya, tetapi dihentikan oleh wanita tua berkulit hitam dan putih itu. Minggir. Feng Xian tampaknya sudah gila, wajahnya yang awalnya tampan sekarang ganas, dan kecantikannya sangat terganggu, dan dia juga kehilangan kebangsawanan dan keanggunan seorang putri dari klan Phoenix. Putri, jangan menuruti keinginanmu. Wanita tua berbaju putih itu masih menghentikan Feng Xian, pria itu terlalu aneh, kau dan aku tidak bisa bertarung bersama, lebih baik kita berpikir jangka panjang. Apa yang dikatakan Bai Lao sangat benar. Wanita tua berbaju hitam itu juga buru-buru berkata, aku bertarung dengannya sebelumnya, dan lelaki tua itu telah mencap burung Phoenix mengejar langit padanya. Tidak sulit menemukannya. Mengapa tidakkah kamu meminta para pangeran dari klan Hui keluarlah dari gunung, dengan kekuatan juang para pangeran, kamu akan dapat menghancurkannya. Kembali ke klan Phoenix. Feng Xian tiba-tiba berbalik, suaranya sedingin es dan bergema di langit, niat membunuh terhadap Ye Chen di dalam hatinya telah mencapai titik tak terbendung, sudah bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kali seseorang berani menyinggung perasaannya seperti ini di Donghuang, bagaimana mungkin dia, yang berstatus bangsawan, menanggungnya. Di sini, Ye Chen yang kokoh telah berlari 800 mil jauhnya, dan masih berpacu sepanjang jalan. Bukannya dia takut pada Feng Xian, tetapi Feng Xian memiliki status khusus, dia adalah keturunan dari keluarga Phoenix, dan dengan hubungan Phoenix, jika dia melangkah terlalu jauh, dia akan berada dalam situasi yang memalukan. Jadi, dalam arti tertentu, dia bersembunyi dari Feng Xian, bisakah dia bersembunyi jika dia tidak bisa diprovokasi? Berpikir di dalam hatinya, dia mempercepat lagi, seperti sinar cahaya yang tak tertandingi, melintasi langit. Baru pada malam hari dia mendarat di sebuah kota kuno, kota itu tidak besar, tetapi ada banyak orang, bahkan di malam hari, masih ramai, jalanan penuh dengan orang dan teriakan. Pernahkah kamu mendengar? Acara Yaochi sekali dalam 100 tahun akan segera dimulai. Begitu dia memasuki kota kuno, Ye Chen mendengar diskusi dari segala arah, dan sekelompok orang berkumpul untuk mengobrol dengan gembira. Masalah ini telah menyebar ke seluruh dunia. Sulit untuk tidak mengetahuinya. Seorang lelaki tua di jalan sedang merokok pipa rokok, mengembuskan cincin asap dalam-dalam, seperti tongkat sihir tua, Ibu Abadi Yaochi mengundang dirinya sendiri. Kekuatan besar, raksasa, dan selebritas semuanya diundang. Dewa pedang surga juga akan pergi. Banyak orang menatap lelaki tua itu dengan mata cerah. Aku tidak tahu apakah harus pergi atau tidak. Lagi pula, kita tidak ada hubungannya. Pria tua itu menghela nafas, aku telah hidup selama hampir 1000 tahun, dan aku bahkan tidak tahu seperti apa buah persik pipi di Yaochi. Menyukai. Seharusnya enak. Banyak orang mencabut giginya, dan hala itu menetes ke seluruh lantai. Dibandingkan dengan persik pipi itu, aku ingin melihat Dewi Yaochi. Seseorang menyeringai, terlihat seperti bidadari, aku adalah wanita tercantik di Eastern Wastland, dan dia pasti tiada taranya. Dongshen Yaochi, aku tidak tahu orang luar biasa seperti apa yang pantas untuknya. Sekelompok lelaki tua menggosok dagu mereka dan membayangkan, lebih tepatnya, nafsu. Jika mereka bisa tidur dengan tangan memeluk Dewi Yaochi di malam hari, bahkan untuk satu malam, hidup ini tidak sia-sia, dan perasaan itu harus luar biasa. Pertemuan Akbar Yaochi, Pantao, Dewa Timur Yaochi. Di tengah diskusi, Ye Chen diam-diam lewat. Sepanjang jalan, dia telah mendengar lebih dari sekali tentang Tanah Suci Yaochi, raksasa tak tertandingi yang sebanding dengan Kunlun Su dan Jiu Huangtian, dia juga telah mendengar banyak legenda tentang Tanah Suci Yaochi. Menurut legenda, ada juga seorang kaisar besar dari garis keturunan Yaochi, dia adalah permaisuri Yaochi dari 130 kaisar Xuan Huang, kaisar besar terakhir di zaman kuno. Setelah dia meninggal, Wanyu jatuh ke dalam kekacauan, dan malapetaka menyapu seluruh dunia biksu. Pertempuran yang membuat zaman dari tubuh suci Dacheng diluncurkan. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, garis keturunan Yaochi dapat dikatakan abadi, dan talenta semakin banyak dari generasi ke generasi. Setiap generasi kaisar, ada sosok di Tanah Suci Yaochi, yang dapat digambarkan sebagai bintang yang bersinar. Sama seperti Dewi Yaochi di generasi ini, dia adalah salah satu dari 4 junior paling menakjubkan di benua Xuan Huang, dan dia dinamai Dewa Timur. Nama ini saja sudah menunjukkan kekuatannya. Jika dia diberi cukup waktu untuk tumbuh, dia akan menjadi patung permaisuri Yaochi lainnya mungkin juga ada di sana.
Itu harus sangat hidup. Ye Chen menyeka dagunya, berpikir pada dirinya sendiri apakah dia juga harus pergi ke tanah suci Yaoqi untuk memetik beberapa buah persik datar untuk dimakan, dan mengobrol dengan Dongshen Yaoqi. Jika demikian, banyak reinkarnasi bisa terjadi ditemukan di acara tersebut. Saya tidak tahu apakah dia akan sangat senang jika dia tahu bahwa Dongshen Yaoqi adalah reinkarnasinya. Berpikir di dalam hatinya, dia berhenti di depan loteng besar, yang bukan rumah judi kecil, dan bahkan sebelum dia masuk, dia bisa mendengar jeritan di dalam, satu persatu. Dia tidak langsung masuk, tetapi melihatnya dengan desahan lega, seolah-olah dia bisa melihat gambar di paviliun melalui pintu. Mereka bertiga berkumpul di meja judi, wajah mereka memerah dan leher mereka memerah. Tebal. Keberuntungannya bagus, ada orang yang bereinkarnasi di kota kuno ini, dan bukan hanya satu, tapi tiga, semuanya secara ajaib ada di rumah judi ini, dan mereka secara ajaib berkumpul di meja judi. Raja Iblis, Raja Hantu, Raja Darah, aku sangat bersemangat. Menggosok alisnya, dia akhirnya mengangkat langkahnya. Episode 1415, satu lagi. Bagian dalam rumah judi telah menjadi dunia yang luas, meski lingkungannya tertata apik, namun tetap saja penuh dengan kabut asap. Ye Chen melihat sekeliling, menghela nafas, dan langsung pergi ke meja judi tidak jauh dari sana. Dia sering berkunjung ke rumah judi. Setiap kali dia tidak punya uang, dia akan pergi ke rumah judi untuk berjalan-jalan. Dia diundang minum teh oleh pemilik toko judi untuk suatu urusan. Ketika dia keluar, miliknya kantong menggembung. Ketika Ye Chen tiba, meja judi melolong keras, dan semua penjudi seolah-olah dipukuli dengan darah ayam, taruhan besar di satu sisi, dan taruhan kecil di satu sisi, semuanya memerah dan tebal berleher. Benar saja, setelah cangkir saringan dibuka, ada banyak sekali omelan. Mereka yang memenangkan taruhan tersenyum, dan mereka yang kalah taruhan akan dimarahi. Ye Chen mengabaikan penjudi lain dan menatap Raja Hantu, Raja Iblis dan Raja Darah di satu sisi. Penampilan ketiga orang ini sama seperti di kehidupan sebelumnya. Mereka semua adalah orang bijak dalam kultivasi, tidak memiliki darah khusus, dan mata mereka merah. Sepertinya mereka telah kehilangan banyak hal, dan mereka memiliki keinginan untuk bertarung. Melihatnya, Ye Chen menghela nafas ringan, dan memalingkan muka dari Raja Iblis dan yang lainnya, tetapi meletakkannya di atas pria gendut di samping mereka, lebih tepatnya, di atas tripod kecil yang dipegang oleh tubuh pria gendut itu. Segera, mata Ye Chen berbinar, dia memiliki tiga kuali kecil, yang persis sama dengan yang ada di tangan pria gendut itu, semuanya milik klan iblis, dan mengandung esensi darah dari klan iblis. Di masa lalu, Jiang Taixu pernah berkata bahwa tripod itu milik Mo Yuan, ada berapa banyak, dia tidak tahu, hanya saja tripod kecil itu memiliki sejarah panjang, terkait dengan Mozu, mungkin tidak sederhana. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen membuat setengah lingkaran dan mengeluarkan pria gendut yang memegang kuali kecil. Apakah kamu sakit? Pria gendut itu sangat kesal ketika dia diseret keluar dari permainan dalam keadaan linglung. Seperti Raja Iblis dan yang lainnya, matanya merah, dan dia mungkin kehilangan banyak uang. Teman Taois, tripod kecilmu ini lumayan, bisakah kamu menjualnya? Ye Chen mengedipkan matanya. Ding! Pria gendut itu tertegun sejenak. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Ye Chen menyeretnya keluar untuk tujuan ini. Ini mungkin satu-satunya yang tersisa di seluruh tubuhnya kecuali pakaiannya. Semua obat ini telah hilang. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Apakah Anda menjualnya atau tidak? Melihat pria gendut itu dalam keadaan linglung, Ye Chen mengulurkan tangan dan menyodoknya. Ini adalah pusaka keluargaku. Pria gendut itu memutar mata kecilnya, lalu dia menghela nafas lega pada Xiao Ding, dan menyekanya dengan lengan bajunya setelah dia selesai. Harganya bisa dinegosiasikan. Ye Chen memandang pria gendut itu dengan penuh minat, bagaimana mungkin dia tidak tahu perhitungan seperti apa yang direncanakan pria gendut itu, pusaka keluarga seperti apa, dia hanya ingin menjual lebih banyak uang. Ini benar-benar pusaka keluarga. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi pria gendut itu memeluknya lebih erat. 10.000 batu asal. Ye Chen langsung mengeluarkan tas penyimpanan. Ini bukan tentang uang. 20.000. Ye Chen membawa tas penyimpanan lain. Saya bukan orang yang memperhatikan uang. 10.000 lagi. Ayo, kuali kecil itu milikmu. Pria gendut itu langsung memasukkan kuali kecil itu ke Ye Chen, meraih tas penyimpanan Ye Chen dengan sadar, berbalik dan menghilang, takut Ye Chen akan kembali dan mengambilnya lagi. Ini berjalan sangat cepat. Ye Chen merasa geli, dan mengarahkan pandangannya pada tripod kecil, menghitung yang ini, sudah ada 5 tripod kecil. Rahasia apa yang disembunyikan oleh tripod Mo Yuan? Kamu sudah makan kotoran. Ini besar lagi.
Ketika Ye Chen sedang mengukur kuali kecil, ada suara-suara omelan di meja judi lagi, terutama Raja Iblis dan yang lainnya, yang melolong paling keras, kehilangan semua uang mereka. Mendengar ini, Ye Chen membawa Xiao Ding pergi, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan hendak menyeret Raja Iblis dan yang lainnya pergi. Namun, sebelum dia melangkah maju, dia ditarik oleh seseorang dari belakang. Baru setelah dia berdiri diam, dia menyadari siapa yang mendorongnya pergi. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah ungu, dan dia adalah orang suci sejati. Ada totem bulan dan matahari yang terik di jubah Taoisnya. Orang ini agresif, dan tujuannya sangat jelas, yaitu para penjudi yang berjudi di meja judi ini, lebih tepatnya, mereka harus menjadi Raja Iblis, Raja Darah dan Raja Hantu. Agama Dewa Bulan Matahari. Ekspresi semua penjudi di meja berubah, seolah-olah mereka telah mengenali faksi asalnya dari jubah Tao yang dikenakan oleh lelaki tua berpakaian ungu. Ditambah dengan aura seorang suci, itu membuat hati orang bergetar. Kalian bertiga, aku sangat senang. Pria tua berbaju ungu itu tersenyum menggoda, dan memandang Raja Iblis dan yang lainnya dengan penuh minat. Hidungnya sangat bagus. Raja Iblis memelintir lehernya dengan keras, kamu bisa menemukan semuanya. Karena aku ditemukan oleh lelaki tua itu, maka... Lelaki tua berbaju ungu itu tersenyum main-main, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia ditarik ke samping oleh tamparan yang tiba-tiba. Adegan yang tiba-tiba membuat semua orang yang hadir tertegun sejenak, mata mereka secara kolektif beralih ke satu sisi, dan mereka semua jatuh pada Ye Chen dengan suara bulat, karena orang yang baru saja bergerak adalah Ye Chen. Dari mana asalmu? Aku terlihat keren, jadi aku diseret ke samping olehmu. Ye Chen memarahi dan meludahkan bintang-bintang yang berterbangan di langit, mengejutkan semua orang yang hadir, tetapi kami juga ragu, dari mana asalmu, seorang suci adalah disingkirkan olehmu seperti ini. Kamu mencari kematian. Pria tua berpakaian ungu itu sangat marah, dengan cahaya surgawi menempel di antara alisnya, dan seorang prajurit suci akan keluar. Aku memiliki temperamen yang buruk. Ye Chen segera mengangkat tangannya, dan mengayunkan tangan prasasti lempar yang besar. Sebelum senjata suci lelaki tua berpakaian ungu itu keluar dari laut, dia menamparnya kembali. Di tempat, lelaki tua berbaju ungu itu berlutut dan menderita serangan balik yang mengerikan. Dia batuk darah, dan sebelum dia bisa menahan diri, dia diusir oleh Ye Chen dan terbang keluar dari kasino. Wow! Orang-orang di toko judi mengangkat kepala mereka satu demi satu, mata mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan mengikuti arah terbang lelaki tua berpakaian ungu itu, bagaimana dia bisa menjadi orang suci. Postur pendaratan itu mendominasi. Untuk sesaat, kasino sunyi, dan banyak orang membuka mulut, tetapi mereka belum bereaksi. Seorang suci bahkan tidak selamat dari gerakan di tangan Yi Zunseng. Adegan ini memang enak dipandang. Pada saat itu, pandangan semua orang pada Ye Chen berubah, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Ayo, menangkan lebih banyak. Ketika semua orang linglung, Ye Chen sudah menepuk pantatnya dan berbalik, dan Raja Iblis dan yang lainnya yang masih linglung juga termasuk dalam Chaos Cauldron. Ya Tuhan! Melihat ke arah di mana Ye Chen pergi, ada desahan panjang. Tidak ada kekurangan monster di dunia ini. Dibandingkan dengan Yao Qi, masih sedikit lebih buruk. Ayo, kita lanjutkan. Seseorang sudah memalingkan muka dan dengan bersemangat mengeluarkan tas penyimpanan. Setelah episode singkat, rumah judi menjadi hidup kembali, dan teriakan tiba-tiba terdengar. Ye Chen sudah berjalan ke jalan, terhuyung-huyung dengan cara yang membingungkan, dan dia masih tidak lupa untuk melirik ke sebuah restoran tidak jauh dari sana, tetapi itu adalah reruntuhan, dikelilingi oleh orang-orang. Segera, seseorang keluar dari reruntuhan, itu adalah lelaki tua berbaju ungu, yang diayunkan oleh telapak tangan Ye Chen sebelumnya, dan secara tidak sengaja menabrak sebuah restoran, bukankah restoran itu akan runtuh? Kamu tunggu aku. Pria tua berbaju ungu itu berteriak dengan marah, dan menemukan sosok Ye Chen secara akurat di antara kerumunan, dan kemudian terhuyung-huyung ke langit yang kosong, melarikan diri dalam situasi yang sangat memalukan. Orang bodoh sedang menunggumu, Ye Chen mendengus, dan langsung pergi ke susunan teleportasi di pusat kota, dia tidak akan menunggu di sini untuk dipukuli oleh geng. Melihat Raja Iblis dan yang lainnya lagi, mereka sedikit bingung dalam kuali yang kacau, mereka tidak tahu siapa Ye Chen, apalagi mengapa Ye Chen menyelamatkan mereka, dan mengunci mereka setelah menyelamatkan mereka. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan menjentikkan 3 lampu langit ke Chaos Cauldron, yang masing-masing tenggelam ke alis ketiga orang itu. Geraman rendah segera terdengar, dan mereka bertiga saling memeluk kepala, dengan ekspresi kesakitan. Ye Chen melihatnya, lalu menghilang ke kerumunan, dan muncul kembali, juga di tengah kota. Kemana kamu pergi?
Pria tua yang menjaga susunan teleportasi itu melirik Ye Chen. Kota kuno Suangtian, kata Ye Chen, dan menyerahkan tas penyimpanan. Adapun kota kuno Suangtian, itu adalah perhentian berikutnya. Itu yang paling dekat dengan kota kuno ini, tetapi jaraknya juga hampir 10.000 mil. Orang tua itu tidak berbicara, menyimpan tas penyimpanan, dan segera membuka formasi, dan formasi teleportasi segera berputar. Pada saat dia akan menghilang, Ye Chen tiba-tiba menoleh dan melihat ke gerbang utara kota kuno. Ada sesosok berjalan di sana, dengan rambut acak-acakan, pakaian compang camping, ekspresi kusam, dan mata kosong, sepertinya manusia, tapi lebih seperti boneka dan orang mati yang berjalan, tanpa emosi. 6 jalan. Ye Chen menyipitkan matanya sejenak, tetapi setelah beberapa saat, pupilnya menegang lagi, ini bukan 6 jalan, ini Hong Chen.